Dan ternyata apa yang terjadi tanggal 23 sampai 27 itu ada satu makhluk Allah namanya siklon tropis Senyar. Jadi siklon tropis Senyar ini dia membawa awan-awan tebal yang berisi air. Kadang ada orang bertanya kan, saya sudah semua sudah sholat, sudah apa ibadah, sudah zakat, tapi kenapa saya kena bencana ini? Jadi pengertian megatrust ini suatu gempa yang terjadi di tempat bertemunya dua lempeng besar. Ya. Nah, Indonesia ini dijepit oleh 3 lempeng besar. Ini sesuatu yang memang Allah tidak sembunyikan, Allah buka. Penyebabnya adalah ulah tangan manusia. Jadi semua kebijakan-kebijakan ya mari disiapkan untuk memperbaiki alam ini. Berarti kalau kita rakyat kecil kan cuma bisa doa Ustaz Iya, ya. bisa doa. Nah, tapi yang paling penting ini di penguasa dan pengusaha. Betul. Nah, ini para pedagang juga ya, kita kecewa juga ini. Kadang-kadang memanfaatkan situasi. Mengambil keuntungan boleh, tapi harus wajar. Wajar. Ya. Furkan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Furkaners? Nah, negeri kita kembali berduka. Banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara. Betul. Dan ini menimbulkan kerusakan besar, nggak cuman harta, tapi juga jiwa yang tidak sedikit. Dan di saat bersamaan Furkaners, muncul kembali perbincangan tentang kerusakan, tentang potensi gempa megatrust di wilayah Indonesia, terutama di Aceh ini Furkaners, yang membuat sebagian masyarakat khawatir dan bahkan overthinking. Nah, hari ini Furkaners, kita ingin memahami semua ini dalam bingkai ilmu dan juga bingkai Islam. Nah, bersama kita udah hadir Ustadz Insinyur Faizal Adriansyah. Ya, selain ahli dalam kajian syar'i, juga beliau memahami geologi serta fenomena alam. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, beliau energik sekali ya. Amin. Nih, Doalah sehat terus. alhamdulillah, amin. Panjang Sekarang umur dan berkah. 62 umur. 62 Ustadz ya. Wah. Mudah-mudahan. Terus Ini dari salah seorang ASN yang masih aktif nih Furkaners. Ya. Ini sebagai video suara di betul. Ya. Ada suara utama di LAN. LAN ya. Oke. Dan juga sebagai dosen luar biasa di geologi. Teknik Geologi Ya, USK. Universitas Syah Kuala. Baik. Nah, Ustadz, sebetulnya bagaimana sih Islam memandang musibah besar yang terjadi saat ini seperti banjir, tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi ini Ustadz, yang dahsyat sekali. Apakah musibah ini lebih tepat disebut ujian, peringatan, atau keduanya sekaligus Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa dulu nih Furkaners kita ya. Jadi memang kita berduka ya. Mungkin kita di Banda Aceh, Aceh besar ya. Vidi mungkin relatif hanya kena dampak, tapi secara langsung ya kita tidak. Tapi bisa jadi sebagian saudara-saudara kita sampai hari ini mungkin ada yang masih kehilangan kontak ya, tidak tahu harus kemana, karena yang hilang itu sudah 500-an lebih ya. Yang meninggal itu hampir 800-an lah. Dan ini kalau kita mengenang 21 tahun yang lalu, ini bencana terbesar kedua untuk kita di Aceh merasakan. Karena 21 tahun yang lalu, ya ini kan bulan Desember nih. Betul. Jadi tepatnya 26 Desember 2004 itu kan ada gempa lalu tsunami. Ya. Dan itu menurut para ahli bencana kebumian, itu bencana yang terbesar dalam peradaban modern lah ya, karena yang sebelum-sebelumnya itu mungkin adalah masa-masa tahun-tahun 1883 misalnya ya, ketika Krakatau meletus disertai dengan tsunami juga. Iya. Tapi tsunami Aceh itu dahsyat ya, sehingga menjadi perhatian dunia. Bahkan karena tsunami Aceh lah timbul kesadaran bahwa sebenarnya persoalan bencana ini bukan lagi persoalan parsial, tapi dia persoalan kolektif umat kemanusiaan. Ya. Nah, kita juga melihat bencana yang sekarang ini
itu banjir ya, dan tanah longsor di sebagian wilayah Aceh Tengah ya, wilayah tengah Aceh ya, Benar Meriah termasuk Takengon. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, jadi memang bencana alam itu kalau para ahli itu membagi ada bencana alam yang sifatnya geologi ya. Nah, itu mulai dari apa yang disebut dengan gempa ya, itu gerakan lempeng yang mungkin nanti akan terkait dengan megatrust. Nah, gempa itu sendiri punya dampak sekunder kalau terjadi di laut dan memenuhi persyaratan untuk terjadinya tsunami, menimbulkan bencana dahsyat lagi tsunami dia. Dan kalau seperti di Palu, gempa itu menimbulkan likuifaksi namanya. Oh, tanahnya Jadi bergerak. tanah cair dulu ya, karena air tanah di dalam itu karena dilewati oleh gempa, dia diobok-obok menjadi seperti bubur. Nah, itu sebabnya bangunan bisa berjalan ya, semua bisa terbalik dan sebagainya. Nah, itu gempa. Kemudian letusan gunung api itu bencana alam geologi. Ya, kemudian tanah longsor. Nah, ada bencana alam hidrometeorologi. Nah, kalau yang Apalagi nih, tadi Ustaz? bicara bencana alam dalam aspek fenomena buminya, ini hidrometeorologi ini terkait dengan apa yang terjadi di permukaan bumi. Hidro itu air, meteorologi itu berkaitan dengan cuaca. Cuaca, oke. Dan ternyata apa yang terjadi tanggal 23 sampai 27 itu ada satu makhluk Allah namanya siklon tropis Senyar. Senyar Nah, ya. terkenal sekarang orang nyebut Senyar ya. Itu menyapa Indonesia. Jadi dia itu kan makhluk Allah sama Iya. dengan angin, dengan bintang, bulan ya, makhluk-makhluk Allah, petir segala itu. Dia nyampe ke Selat Malaka. Nah, jadi di Selat Malaka itu jadi siklon tropis Senyar ini dia membawa awan-awan tebal yang berisi air. Nah, jadi sebenarnya air itu kalau kita ditanya misalnya air itu dari bumi atau dari langit gitu kan ya. Iya. Nah, banyak orang kan bertanya. Kalau saya menjawab secara Al-Quran saja itu air itu dari bumi. Surah Al-A'raf ayat 10 ya. Iya. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais qalilan ma tashkurun. Jadi Allah di situ menyatakan sungguh kami telah menetapkan kamu manusia itu di muka bumi. Jadi tempat kita di muka bumi, Nabi Adam dan keturunannya ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Kemudian di muka bumi ini kami sediakan ma'ais, sumber penghidupan, termasuk ya air. Jadi air itu ada di permukaan dan ada dalam bumi. Nah, di permukaan bumi air itu 70%, 30% daratan. Iya. Kalau dibalik bagaimana? 30% air, 70% daratan. Saya yakin tidak akan ada keberlangsungan kehidupan seperti hari ini. Kita akan dibakar oleh matahari. Jadi fungsi air itu bagaimana matahari yang terbit, panasnya itu bisa diredakan oleh air yang naik. Iya. Nah, itulah sehingga air berkumpul di langit. Dan di langit itu tidak ada danau, tidak ada sungai. Dia bukan tempat penyimpanan air. Karena itu Allah kembalikan air itu ke bumi. Sehingga dibawa awan itu kemana-mana. Nah, siklon tropis Senyar ini membawa awan yang sangat tebal, lalu dia menghamburkan air ke bumi. Menurut para ahli, tanggal 25 November ya, itu curah hujan wilayah Aceh 3 kali lipat yang terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Iya. Karena itu kita melihat begitu dahsyat ya. Lalu kenapa terjadi banjir? Ini nanti bisa kita ulas juga. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Karena ulah dan kerakusan manusia kata Allah telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Ini 15 abad yang lalu ayat ini turun ya. Jauh sebelum ada kegiatan-kegiatan illegal logging, ya, penambangan liar. Allah sudah kasih ingat bahwa akan terjadi kerusakan alam karena ulah manusia. Dan semua sekarang tidak ada yang bisa membantah. Bahwa air yang seharusnya itu turun ke bumi itu dalam konsep ilmu pengetahuan namanya siklus hidrologi. Air itu akan masuk ke bumi sekitar 45 sampai 50%. Selebihnya baru dialirkan ke permukaan. Yang masuk ke bumi ini untuk apa? Disimpan oleh akar-akar. Akar tidak rakus, pohon tidak rakus dia.
dia akan berikan lagi kepada manusia, terutama musim-musim kemarau. Sehingga ada mata air, kita gali sumur, kita dalami, muncul lagi air. Tetapi karena sudah rusaknya alam, ya, hancurnya daerah aliran sungai di hulu itu, kata para ahli ini, hanya 10%, maksimal 30% air itu masuk. Yang sanggup disimpan oleh bumi. Itulah yang menjadikan bencana. Yang menjadikan bencana sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya kan bagaimana kita mensikapi sebagai orang beriman. Ya. Pertama tentu kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ini pandangan hidup bagi orang beriman. Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita lihat Al-Quran. Al-Quran itu berbicara tentang bencana. Ya. Itu kalau bahasa Al-Qurannya musibah. Musibah. Bencana itu bahasa kita. Ya. Musibah. Alladzina idza asabathum musibah. Ada ayat. Dan menurut para ahli, ini saya mengutip dari Muhammad Syarif Hidayatullah, beliau menulis buku Fact-Facts Tip Al-Quran tentang bencana alam, menyebutkan ada 50 ayat Al-Quran berbicara musibah. Oh, jadi 50 ayat itu bicara tentang musibah. ya. Oke, baik. Nah, tapi beliau menguraikan bahwa musibah yang dimaksud oleh Al-Quran ini ada dua makna. Pertama, kejadian peristiwa yang menyedihkan dan menimpa seseorang, baik secara individu maupun kolektif. Hilang dompet itu musibah, ya kan? Ketinggalan HP musibah, bocor ban musibah, terpeleset jatuh musibah. Sehingga setiap musibah itu harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma orang begitu bilang innalillah nanya siapa yang meninggal. Nah, kita kalau bocor ban di jalan misalnya, yang nomor satu tuh sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti pasti datang pertolongan Allah. Tapi kalau kita sibuk di mana tukang tambal ban gini, yang ada kepanikan. Nah, kemudian yang kedua, musibah di dalam Al-Quran itu, kata Muhammad Syarif Hidayatullah di dalam bukunya ini, malapetaka. Malapetaka. Bencana besar, ya. Seperti gempa, ya, tsunami, itu malapetaka besar. Nah, Al-Quran ada menyebut 6 malapetaka. Ada banjir. Oke, kalau tadi 30. Tadi 50 ayat, tadi 50 ayat tentang bencana. Bencana itu tidak hanya dimaknai skala besar dalam bentuk malapetaka, tapi yang ini bersifat ada berapa ayat tadi, Ustaz? 50 ayat bicara tentang bencana, musibah. Musibah dalam bahasa Al-Quran musibah. Kita juga sudah menggunakan dalam bahasa Indonesia musibah. Nah, bentuk musibah itu yang besar malapetaka. Nah, malapetaka yang disebutkan oleh Al-Quran itu ada banjir, ya. Kemudian ada gempa, ada angin topan, ada hujan batu, ada kemarau, dan ada kelaparan. Ini malapetaka. Malapetaka yang besar. Nah, bagi orang beriman, dia punya satu keyakinan bahwa alam semesta ini pemiliknya Allah. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini yang Allah tidak tahu. Karena itu bagi kita, apapun yang terjadi, pasti Allah tahu. Dan kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah sebagai orang beriman. Karena itu ucapan orang beriman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Lindungi kami dari azab neraka. Ini surah Al-Imran ayat 191. Ya. Di dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah menyatakan tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi banjir ini ya pasti izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan ingat tidak ada yang bisa menghilangkan juga kecuali Allah. Ini di dalam ayat lain, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifalahu illa huwa. Dan jika dia menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. Nah, tadi antum kan bertanya, ini ujian atau teguran? Atau peringatan? Atau keduanya sekaligus? Para ulama itu ada menyebutkan
sebenarnya untuk apa bencana ini Allah turunkan kan? Untuk apa? Jadi ada 3 sebenarnya. Yang pertama ujian. Ujian, Ya. oke. Yang kedua itu teguran. Teguran itu sama dengan hukuman, sama dengan peringatan. Nah, yang ketiga itu azab. Azab. Oh, ada 3 jenis ya. Ya, tapi kalau azab ini kita yakini tidak berlaku untuk orang beriman. Karena Allah tidak mengazab orang beriman. Azab ini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang namanya kaum Ad Samud ya. dimusnahkan kan dengan badai 7 malam 8 hari. Kaum Samud dengan petir dan gempa. Kaum Madian suara yang mengguntur. Kaum Lut buminya dibalik. Dibalik ya. Ya. Kaum Nabi Nuh banjir didatangkan. Kaum Sabah hidup makmur sejahtera, bobol bendungannya. Ya. Fir'aun tenggelam di laut. Nah, ini azab. Dan Allah tidak mengazab orang beriman. Jadi 2 cuman ujian atau peringatan. Kita harus yakin bahwa yang terjadi pada kita ini kasih sayang Allah. Nah, yang pertama kenapa kita disebut ujian? Karena memang Allah yang menyatakan ahasiban nas ayyutraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Ini surah Al-Ankabut ya. Ayat 2. Apakah manusia itu menyangka bahwa dia cukup mengaku beriman lalu tidak diuji, dibiarkan. Nah, dalam posisi musibah sebagai ujian itu menjadikan orang beriman derajatnya naik. Karena fungsi ujian itu mengangkat derajat. Seseorang tidak selamanya SD, dia ikut ujian, lulus di SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi. Begitu juga saya, antum, dan kita semua, posisi kita hanya Allah yang tahu. Dan Allah ingin mengetahui kita ini derajatnya di mana, maka dia uji. Oke. Berarti ini keduanya Ustaz. Ujian Pertama itu. ya, peringatan Ya, ya. pertama ujian. Nah, kadang ada orang bertanya kan, saya sudah semua, sudah sholat, sudah apa ibadah, sudah zakat, tapi kenapa saya kena bencana ini? Ujian. Ya, tetapi peringatan itu lebih kepada menengok introspeksi. Mungkin selama ini kita banyak tidak peduli. Azan kita masih asik dengan dunia kita. Padahal azan itu panggilan Allah. Maka ketika kita tertimpa musibah, ya kita introspeksi, saya jauh selama ini dengan Allah. Itu tanda Allah sayang. Kembalilah kamu. Mungkin harta kita bercampur halal haram. Mungkin silaturahmi tidak terjaga. Nah, di situ kita akan merenung bahwa di sini Allah menegur kita. Dan teguran, peringatan, hukuman itu sebenarnya tanda kasih sayang. Saya kan bisa seperti ini karena saya dulu dicibit oleh ibu saya. Saya pernah dijewer. Saya pernah dipukul tangan saya oleh guru mengaji karena saya baca. Dulu zaman saya pakai rotan, zaman sekarang nggak bisa, nanti dilaporin. Merah. Ya saya tanya kenapa tangannya dipukul sama ustadz tadi. Ya nggak apa-apa itu biar tambah pandai kamu. Ya. Jadi ayah juga pernah mukul kita. Itu semua tujuan. Kita kan orang tua merasakan kenapa kita hukum anak kita supaya dia baik. Nah maka bagi orang beriman peristiwa ini kita hadapi sebagai ujian mengangkat derajat kita, sebagai peringatan teguran supaya kita lebih dekat kepada Allah. Jadi seperti itu. Ujian oke, peringatan juga iya Ustaz ya. Dua hal yang harus selalu mengingatkan kita. Baik. Kalau azab khusus buat yang non Kalau beriman, azab ya. itu Allah berikan karena mereka mengingkari, Betul. menentang Nabi, para rasul. Dan Rasulullah, ini terakhir sebelum lanjut lain, saya bacakan satu ayat, surah Al-Anfal ayat 33. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi pertama, selama Nabi Muhammad berada di tengah-tengah umat, ya, itu Allah tidak akan turunkan azab. Karena itu orang kafir pada masa Nabi kan minta azab diturunkan macam, Allah tidak turunkan. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang kedua, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka masih beristighfar. Oke, kuncinya istighfar. Ya, Nabi sudah tiada, tapi istighfar itu masih ada, ditinggalkan.
Maka saya yakin saudara kita yang sekarang musibah pun selalu beristighfar dia. Dan itu bukan azab. Iya. Ustadz, kalau sekarang kan kita lihat di media sosial banyak dibahas tentang deforestasi, kerusakan hutan. Betul. Ini diklaim sebagai penyebab utama banjir dan longsor kali ini. Nah, bagaimana Islam memandang fenomena kerusakan lingkungan? Apakah tadi kan ada ayat tentang telah tampak kerusakan di darat dan laut akibat ulah tangan manusia, Ustaz. Betul. Relevan nggak, Ustaz, ayat tadi dengan kondisi saat ini? Betul. Itu Al-Rum ayat 41. Nah, Ya. Jadi ini kata para ahli Iya. ya, bahwa memang hujan itu dia hanya pemicu, pemicu saja. bukan penyebab. Dan Allah itu menurunkan air itu sesuai takaran. Sesuai takaran. Lalu kenapa terjadi banjir musibah? Itu kesalahan manusia. Dan seperti saya cerita tadi, hujan itu turun, sebenarnya Allah kembalikan dia ke bumi untuk manusia. Untuk manusia. Dan kita tidak pernah mungkin terpikir kalau Allah kembalikan hujan itu seperti Allah membuka sebuah tandon gitu. Itu kalau secara ilmu fisika kecepatan air itu berlipat seperti peluru. Iya. Rumah jebol, mobil jebol. Tapi Allah turunkan hujan itu kan rintik-rintik. Titik-titik, Ustaz, ya? Titik-titik. Itu juga kan kita tidak mensyukuri itu. Itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya Tuhan menurunkan air itu dalam bentuk hujan. Nah, dia harusnya masuk ke bumi itu tertampung 45-50% apabila hutan sebaik, alam baik. Dia disimpan oleh akar-akar. Nah, tetapi karena gundulnya hutan dan bukti juga tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa gelondongan kayu yang sangat besar menyerbu kampung-kampung. Ya. Jadi banjir itu ada dua kalau secara teman-teman dari ahli banjir ya. Saya kan bukan hidrometeorologi, saya geologis ya. Tapi saya belajar hujan itu ada dua. Hujan limpas, banjir itu ada dua, banjir limpasan dan banjir bandang. Bandang, oke. Kalau banjir limpasan itu hanya sungai tidak sanggup lagi menampung debit air sehingga dia keluar meluas. Itu airnya bersih biasanya, ya, keruh sedikit. Tapi kalau banjir bandang itu di gunung-gunung itu sebenarnya sudah banyak bendungan-bendungan yang terbentuk akibat orang membuang kayu-kayu di atas gunung. Sehingga saya dulu geologis ya. 12 tahun itu saya memang sering ke hutan sampai ke hulu. Banyak sekali itu bendungan-bendungan yang kadang-kadang orang di bawah dia tidak ada hujan lebat, tapi tiba-tiba kok banjir datang. Bendungan itu jebol. Membawa kayu-kayu. Nah, banjir bandang ini semua dia bawa. Termasuk pohon-pohon yang bagus juga dihantam, terbongkar. Maka ada pohon-pohon yang dengan akar, tapi mayoritas ternyata kata para pengamat lingkungan pohonnya bagus-bagus, berarti memang sudah ditebang duluan. Udah kan? terukur ya. Ya, nah, jadi kalau kita bicara bagaimana Islam melihat ini, ya jelas Islam mengatakan ini ulah manusia. Ya, manusia membuat kerusakan. Ini tangan-tangan manusia. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Ya, telah nampak kerusakan di darat karena ulah manusia. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat lain, surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan, kebajikan apapun yang kamu dapat itu dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Tapi kalau keburukan yang kamu dapatkan itu kesalahan kamu. Termasuk misalnya orang mati karena tertimbun bangunan gempa. Gempa tidak membunuh, Pak. Gempa itu sekuat apapun kita berdiri di lapangan terbuka, paling nggak bisa bangun kita. Yang membunuh runtuhan bangunan. Di sini Allah mengatakan, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Tapi kalau keburukan yang mendapatkan kamu itu kesalahanmu. Tidak menerapkan sains, teknologi. Seperti itu. Iya. Jadi kalau teknologinya bagus, aman, safe ya. Safe dia. Di Jepang itu kalau gedung gempa, gedung itu elastis dia. Goyang biasa deh. Goyang aja nggak runtuh ya. Kita tidak ada jaminan. Maka kita disarankan lari saja kan gitu.
Nah, di Jepang itu sembunyi di bawah meja anak-anak misalnya kan. Mejanya jamin, tapi meja kita ada jaminan. Waduh, Sehingga lebih bagus kalau gempa, kabur. saya selalu mengabarkan keluar. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam bumi. Ya, jadi gempa itu kalau walaupun kecil, ada orang bilang gempanya masih kecil. Itu beresiko. Kalau sudah nanti hentakannya lebih kencang karena terjadi di dalam bumi, gerakan yang dahsyat, kita tidak mungkin lagi Ambruk ya. Nah, Ustadz, banyak orang yang mengatakan kalau asal ada bencana, ada musibah alam, itu selalu dibilang, aduh Allah murka nih. Itulah kesalahan kita. Atau ada hikmah lain Ustadz yang lebih luas yang perlu Iya. diketahui. Oh, nggak mungkin Allah marah. Allah itu pengasih dan penyayang. Kalau kita membuka Al-Quran, yang pertama kita temukan itu Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Allah punya 99 Asmaul Husna. Tapi yang Allah kenalkan tentang dirinya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan di hadis dikatakan Rahman Allah itu, kasih sayang Allah itu mendahului kemurkaannya. Jadi salah kalau kita menganggap Allah marah, Allah murka. Kalau Allah menegur ya, Allah mengingatkan ya. Nazir, Sama dengan orang tua. Orang tua itu bukan murka dia. Kita dijewer sama orang tua. Itu tanda sayang. Nah, kemurkaan itu kalau kita memang sudah tidak mau lagi mendengar panggilan seruan, bahkan mengingkari Allah dengan terang-terangan. Nah, itu memang ayat Al-Quran. Saatnya Allah akan turunkan azab itu. Itu azab tadi. Ya, Kalau dalam sudah bentuk tidak azab. beriman lagi. Ya. Dan tidak ada lagi yang beristighfar, Ustaz ya. Karena itu kalau saya tetap mengajak semua untuk selalu berbaik sangka. Ya. Semua itu milik Allah. Kita ingat 21 tahun yang lalu kita dihantam tsunami. Bagaimana hancurnya Aceh. Tapi coba rasakan. Termasuk saya orang yang nggak punya rumah lagi. Di Lingke itu habis. Saya sisa rata. Tapi kan bagi Allah mudah. Maka peristiwa yang sekarang terjadi itu bukan berarti kita berpasrah. Kita tetap harus introspeksi. Ya, para pembuat kebijakan harus menyadari apa yang harus dilakukan. Jangan sampai terulang. Karena itu melihat bencana ini kan, kalau dalam pandangan itu ada 3. Ada memandang bencana secara mistis. Nah, itu di dalam Islam dilarang. Ya, menghubungkan dengan penjaga gunung marah, penjaga laut marah, Mbah apa mbah itu tidak boleh. Itu musyrik. Yang kedua, orang melihat bencana secara sains. Kalau hanya melihat bencana secara sains, kita hanya menemukan fenomena, sebabnya kita tahu, ya, tapi menghentikannya tidak bisa. Ilmu pengetahuan tidak. Siapa yang bisa menghentikan hujan? Siapa yang bisa menggiring hujan pindah ke sana? Tidak ada. Yang bisa menghentikan bencana itu hanya Allah. Karena itu melihat bencana itu secara dimensi religius, dan tentu di dalamnya ada makna sains. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan kamu. Kita sekarang ini tidak akan Allah rubah kalau kita tidak merubah semua perilaku. Alam ini sudah rusak, bagaimana mengembalikannya? Ya silahkan para ahli untuk membahas lebih lanjut nanti, memperbaiki kembali. Nah, mereka yang sekarang sudah menikmati sekian puluh tahun, yang tidak terkena bencana, harus bertanggung jawab. Bagaimana mereka memberikan bagian untuk proses pembangunan lagi. Saya kira seperti itu. Itu kalau mau, Ustaz. Ya, kita kalau tidak mau, ya kalau orang zalim, nah ini beda ya. Ada hukuman Allah kepada pribadi dan bisa jadi kelompok ketika orang-orang terzalimi berdoa. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, berhati-hati ya terhadap doa orang yang terzalimi. Ya. Maka bisa secara kelompok dan individu. Cara Allah tidak harus bencana. Banyak cara Allah kalau untuk memusnahkan atau menjatuhkan seseorang. Kan karena yang dapat musibah ini kan rakyat kecilnya, Ustaz. Ya, orang yang tidak tahu apa-apa. Para pelaku yang menikmati hasil tebangan punya rumah di luar negeri, punya villa di sana. Betul. Itu kalau punya hati nurani ya harusnya
tersentuh lah kan. Iya. Baik, Ustadz. Akhir-akhir ini kan kembali muncul isu tentang gempa megatrust, Ustadz. Iya betul. Kan lagi viral nih, Ustadz ya. Khususnya di Aceh yang berada di zona rawan. Nah, tapi ada yang bilang nggak usah takut, itu kan cuma ramalan. Ada juga yang bilang panik, overthinking. Waduh, gimana nih nanti kita, gimana nasib kita? Nah, sebetulnya penjelasan tentang megatrust itu seperti apa, Ustaz? Jadi ini kan istilah ini menjadi viral sekitar 2 tahun inilah ya. Nah setelah ada beberapa gempa besar terjadi di Jepang ya, saya lupa 2 tahun lalu. Kemudian yang barusan ini di Rusia. Nah tempat-tempat gempa itu menurut para ahli kebumian wilayah-wilayah bertemunya 2 lempeng besar. Itu disebut dengan megatrust. Ya. Mega itu kan besar ya. Trust itu sebenarnya bahasa geologi maknanya itu adanya patahan, sesar ya. Nah, megatrust di Indonesia yang sudah terjadi itulah gempa 26 Desember 2004. Oke. Yang terjadi pusat gempanya di Aceh itu megatrust. Itu megatrust. Iya. Jadi pengertian megatrust ini suatu gempa yang terjadi di tempat bertemunya 2 lempeng besar. Ya. Nah Indonesia ini dijepit oleh 3 lempeng besar. Oh, bukan 2 tapi 3. Di selatan itulah lempeng Samudra Hindia Australia. Kenapa disebut Samudra Hindia Australia? Karena dia gabungan antara lempeng Australia dan Hindia. Nah jutaan tahun yang lalu bumi ini kan awalnya itu satu benua. Saya sering memberikan ilustrasi dengan telur itu ya. Kita bayangkanlah telur rebus. Ya. Kalau kulitnya kita kupas, sebenarnya tempat kita hidup sekarang, lempeng bumi itu dibandingkan dengan bumi seperti kulit telur. Karena di bawah kulit ini itu ada lapisan bumi lagi. Ya, orang menyebutnya astenosfer. Para ahli malah menyebutnya mantel, selimut. Kenapa? Karena rupanya di bawahnya lagi itu inti bumi itu panas. Iya. Ribuan derajat. Yang menjaga bumi itu Mantel ini ya sehingga kita kan tidak panas. Kalau sampai 10.000 derajat lebih itu apa yang mendidih kita. Mendidih. Tapi ada mantel. Jadi putih telur itu tebal ya. Kuning telur. Nah, kita di keraknya ini. Jadi kita sebenarnya sekarang sedang hidup di dalam sebuah bola raksasa yang isinya api. Kalau tidak percaya lihat saja gunung meletus, lava keluar, ya magma kan itu kan membuktikan bahwa dari dalam bumi semua dalam bumi ya? sudah terjadi, sudah memiliki panas yang besar. Nah si kerak bumi inilah benua kita. Dia bergerak Pak jutaan tahun yang lalu. Kenapa dia bergerak? Itu secara ilmu ada energi. Jadi ada arus konveksi namanya. Seperti kita rebus air panas. Yeah. Kan yang panas naik, yang dingin turun. Yeah. Nah itulah yang menyebabkan lempeng bergerak. Lempeng ini saling tabrakan. Jadi tabrakan lempeng itu bukan sekarang. Kalau sekarang nggak sanggup kita hidup. Jutaan tahun yang lalu. Dia bertabrakan, binatang masih besar-besar seperti dinosaurus, gempa di mana-mana. Pokoknya terjadi bencana setiap saat pada masa lalu. Manusia belum Allah hadirkan. Maka tercipta gunung-gunung api, Pak. Gunung api meletus. Nah, tanah-tanahnya jadi subur. Itulah tempat orang nanam. Setelah semua hutan-hutan terbentuk, hutan selawah, hutan-hutan terbentuk semua, baru Allah hadirkan manusia. Nah, kita sekarang hidup dengan sudah Allah sediakan. Lalu kenapa terjadi gempa? Ini sisa-sisa tabrakan. Jadi si lempeng Samudra Hindia ini nabrak Asia. Asia itu pinggirnya adalah Sumatera, Jawa, ya Bali, Nusa Tenggara. Karena itu Kalimantan terlindungi. Semenanjung Malaysia terlindungi. Karena kalau kita bicara di sana jarang gempa ya, karena mereka kalau ibarat bumper mobil, mereka di belakang, kita di depan. Bukan jalur lintasannya. Ya, jadi ditabraknya lah. Nah, kenapa Sumatera dan Jawa itu dulu sejajar, Pak, menurut para ahli. Tapi karena tekanan
yang menabrak Sumatera sangat besar, maka Sumatera bengkok deh, miring. Itu sebabnya di bawah Sumatera ini lahir pulau-pulau, ada pulau Anias, ada pulau Simelu, ya, ada pulau Mentawai. Di Jawa kenapa nggak muncul pulaunya? Kalau kita nyelam ke laut ada, tapi tidak muncul dia. Ya karena tabrakannya tidak dahsyat. Nah, tabrakan yang dahsyat ini jutaan tahun yang lalu. Nah, sisanya inilah yang menimbulkan ketika dia satu, seperti kita sama-sama mendorong. Bapak mendorong, saya mendorong. Siapa yang kuat? Begitu saya yang lemah, saya Terpental, tenggelam. ya. Tapi saya tidak terpental jauh. Sedikit saja. Maka itulah gempa. Nah, megatrust itu terjadinya di wilayah tadi. Nah, untuk Aceh, apakah mungkin terjadi lagi megatrust? Ya, kalau sumber gempa 26 Desember 2004 itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengumpulkan lagi energi sebesar itu. Tapi kita tidak tahu pusat-pusat gempa lain. Nah, sekarang yang dibahas para ahli bukan Aceh. Jadi megatrust itu di daerah Mentawai dan Selat Sunda. Jadi ketika Sumatera patah itu, ini terpisah dengan Jawa, di situ muncul Selat Sunda. Rekahan tadi bisa jadi menghadirkan Gunung Krakatau, keluar magma Gunung Krakatau. Nah, kenapa Selat Sunda menjadi perhatian dan Mentawai? Karena mereka belum lepas energinya seperti Aceh. Oh, kita sudah lepas kemarin. Kita dianggap sudah lepas 2004, kalaupun ada gempa-gempa yang sisa sedikit. Tapi saya tidak berani juga mengatakan bahwa tidak mungkin ada megatrust karena energinya masih tidak tahu energi di tempat lain. Tapi khusus Mentawai yang menjadi fokus isu nasional hari ini, Mentawai itu Sumatera Barat, kalau dia lepas, gempanya bisa sedahsyat Aceh dan tsunami-nya itu bisa juga sampai ke Aceh. Karena tsunami Aceh sendiri mengirim bencana ke 14 negara. Kan tsunami Aceh itu sampai ke Thailand, sampai ke India, Maladewa, bahkan sampai ke Afrika. Nah, Selat Sunda itu dikhawatirkan kalau lepas karena Jakarta ibu kota, bangunan-bangunan besar. Di sana ada 4 provinsi, ada 4 ya, Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, dan Lampung, daerah-daerah tadi. Nah, bagaimana mensikapi ini? Kembali bahwa yang memiliki alam ini Allah. Kalau kita yakin Allah yang memiliki alam, maka tidak ada satu bencana yang ataupun satu kejadian di seluruh alam ini yang bisa terjadi dengan sendirinya. Apakah megatrust itu harus terjadi? Ini meja harus sampai ke ujung sana supaya energinya lepas. Ada 2 cara meja ini sampai ke sana. Satu, didorong dengan sekuat-kuatnya, maka semua di meja ini berjatuhan. Itu gempa dahsyat, itu megatrust. Tapi supaya ini sampai ke sana ada 2 cara. Dorong pelan-pelan. Sedikit. 1000 kali sampai sana. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Allah. Karena prinsip ilmu pengetahuan, gempa, pelepasan energi. Nah, yang penting energinya kan lepas. Nah, bagaimana caranya? Tergantung Allah. Kalau kita mau Allah kasih yang sikit-sikit, banyak ibadah, banyak melakukan perbuatan baik. Karena itu saya pernah membuat satu sketsa. Dulu di Museum Tsunami pernah ditampilkan ya. Dulu ada ruang pameran kontemporer itu. Jadi saya buat satu sketsa. Bencana alam itu uncontrollable. Tidak bisa dikontrol oleh manusia. Gempa, gunung api, hujan, tidak ada yang bisa mengontrol. Tetapi secara religius, dia bisa Allah kurangi, bahkan Allah tiadakan. Melalui doa, zikir, taubat, ya, ibadah, istighfar. Kan banyak itu sedekah menghindarkan orang dari bala. Betul, iya. Takdir itu milik Allah, tapi Allah berkuasa merubahnya. Ada orang ditakdirkan keluar ini, dia musibah. Tapi karena dia bersedekah, musibahnya bisa berubah. Nah, yang kedua, Berubah takdir ya. ya itu bencana ya. Tapi risiko bencana, disitulah peranan sains.
Disitulah kita berperan. Kenapa Nabi Nuh bikin kapal, Pak? Itu bagian dari mitigasi. Iya, Nabi Nuh tahu, dia diberitahu oleh Allah. Nanti akan terjadi banjir besar. Buat kapal. Itu isyarat Allah bahwa sains itu kan teknologi kapal itu. Betul. Ya. Sains teknologi itu harus dimiliki manusia. Karena itu kalau nggak salah Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, siapa yang memiliki ilmu dunia, ilmu akhirat dia akan selamat kan. Siapa yang memiliki ilmu akhirat dia juga selamat. Siapa yang memiliki kedua-duanya dia selamat ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan bahagia di dunia, dia harus kuasai ilmu dunia. Ya. Mau tidak rugi berdagang ya harus paham lah ilmu dagang. Ekonomi, bisnis ya. Mau tidak korban banjir ya harus paham bagaimana mitigasinya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia akhirat, dia kuasai ilmu akhirat. Bagaimana ilmu akhirat? Ilmu akhirat ya kita taat kepada Allah. Kemudian wama aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, maka dia harus kuasai ilmu. Jadi Islam itu tidak mengabaikan peranan sains. Nggak mesti cuma pasrah lah. Ya, kita tidak boleh pasrah. Ya, saya kira seperti itu. Ya, nah Ustadz, di tengah suasana musibah seperti ini Ustadz, longsor, banjir, rumah hilang, hanyut, keluarga nggak ada, sedih, cemas, overthinking, itu gimana cara memperkuat keimanan? Betul, Ustaz. Kita kan ya kita tidak dalam posisi seperti itu. Kadang-kadang orang bilang, oh, Ustadz bisa aja ngomong kan, yang rasakan kami kan. Ya, memang. Pertama, Islam mengajarkan empati itu sangat penting. Ya. Jadi ketika ada musibah, ya, itu yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah itu yang pertama mendoakan mereka. Mendoakan Ya, yang pertama. supaya mereka memiliki kesabaran, ya, diberikan oleh Allah ketahanan iman. Karena tidak sedikit juga orang yang runtuh imannya karena musibah ini. Ya. Jadi kita doakan dan kita juga berdoa supaya musibah ini tidak menimpa juga kepada kita. Rasulullah itu setiap ada yang musibah beliau doa. Salah satu contoh misalnya ini kasus orang sakit misalnya Nabi datang mendoakan. Artinya demikian juga orang yang terkena musibah. Ya. Kemudian yang kedua Rasulullah itu menyuruh bertakziah. Takziah mengunjungi ya. Mengunjungi. Ya. Bahkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Al Baihaqi ini ada saya catat, tidaklah seorang mukmin bertakziah terhadap saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali Allah nanti akan mengenakan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Bertakziah di sini kata para ulama bukan mengunjungi hanya orang meninggal, termasuk orang yang sakit, orang yang seperti sekarang. Kalau kita ada kesempatan, ya kita bisa ingin bergabung dengan relawan, kita bertakziah, ya, memberikan mereka ketenangan. Ya. Ini janjinya ini nggak tanggung-tanggung akan dikenakan pakaian kemuliaan hari kiamat. Bayangkan hari kiamat itu dibangkitkan dari kubur manusia itu dalam keadaan luar biasa. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan seperti orang mabuk, lari, tabrak sana tabrak sini. Ada yang kepala ke bawah, kaki ke atas. Ya, tapi ini kata Allah akan diberi pakaian kemuliaan. Nah setelah itu yang lebih jauh memberikan pertolongan. Pertolongan dalam bentuk apa yang kita bisa mampu. Sekarang ini kan yang banjir itu ya, pakaian-pakaian tentu tidak ada lagi dia. Iya. Ya, banyak masjid menggalang itu. Saya alhamdulillah dengan teman-teman di masjid juga sudah menggalang, sudah kita kirim terus itu. Saya dapat laporan sekarang pakaian dalam perlu harus dibelikan itu laki-laki ya, pakaian-pakaian dalam yang pribadi, maka tidak punya lagi. Jadi belanjakan juga itu yang makanan. Nah kadang-kadang makanan sampai sana beras mereka nggak bisa masak, air tak ada, air tidak ada, gas tidak ada, mungkin kayu bisa mereka cari, tapi tidak ada air bersih. Ya, jadi sekarang ini masih banyak yang betul-betul luar biasa. Aceh Tengah kan belum tembus sampai sekarang. Iya. Ya, nah kita memberikan pertolongan. Jadi apa yang bisa kita mampu ya, sebagai saudara seiman. Karena kalau kita
Jujur saja, baju yang kita pakai kan seminggu itu paling ya 6 biji lah. Tapi kita buka lemari kita, ya Allah, 2 lusin Banyaknya baju ya. kita. Sarung itu kan kita pakai sholat paling tiga biji lah sholat sarung itu. Kadang-kadang 2 seminggu. Kita buka 3 lusin sarung kita. Saatnya sekarang kalau mau berbagi. Saatnya. Jadi mereka sekarang butuh ya, kita himbau teman-teman. Nah, relawan-relawan juga. Ya ini dari hari ke hari memang terus akan ada perbaikan. Tapi ingat ini bencana banjir ini beserta lumpur. Saya dengar laporan Bupati Biren kepada Presiden kan terisak kita kalau mendengar. Berapa ribu hektar sawah yang tidak akan bisa jadi sawah lagi karena semua lumpur sudah. Itu tinggi ya. Ya Tebal. tebal. Dan sawah yang ada pun kemungkinan juga sulit karena jebolnya bendungan-bendungan. Jadi kalau kita bicara logika ya, memang kita seperti menghadapi sebuah masalah yang sangat besar dan kita bukan lagi nol, kita minus ini. Tuh. Tapi kalau kita yakin ada Allah, situ prinsip. Allah itu bisa berbuat apa saja. Nah, yang penting kita kembali kepada Allah, memperbaiki hidup ini ya. Kita yang masih diselamatkan Allah juga jangan berbangga diri ya. Tapi kita tetap semakin mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah akan turun pertolongan Allah. Jadi seperti itu. Introspeksi kembali ya. Ini ujian atau peringatan, Ustaz? Ya, jadi kalau pada tahap peringatan kita akan introspeksi. Banyak sekali kelalaian kita, saya ya, kelalaian teman-teman kita semua lalai. Ya. Kita kembalikan semua kepada Allah. Ya, jangan justru musibah malah membuat kita semakin menjauh nih Ustaz dari Allah ya. Itulah yang sebenarnya ya bagi orang beriman ya, seharusnya musibah ini semakin mendekatkan. Kita sudah pernah dicoba dengan gempa dan tsunami ya. Bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang dia cintai. Ya, tapi kadang-kadang kita sedih juga. Semua itu seperti terlupakan. Ya. Hari-hari ini saya mengamati masjid itu penuh. Tapi karena orang gelap di mana-mana, masjid yang terang. Kemudian orang sempat untuk ngecas. Alhamdulillah itu tidak masalah. Tapi coba berdoalah kepada Allah supaya ditetapkan dalam iman itu. Ya, supaya ya Allah, saya selama ini hanya jauh. Ini saya datang ke masjid karena saya mau ngecas ya Allah. Tapi ampuni saya ya Allah. Diampuni sama Allah. Jadi tanda bahwa kita betul-betul bertobat, kita lihatlah nanti. Setelah mulai tenang, itu masjid-masjid harusnya tetap semakin makmur. Orang semakin dekat kepada Allah. Jadi kita lihatnya apa pasca bencana, apakah masjidnya masih ramai atau kembali sepi? Itulah ya. Kalau sekarang ini kalau kita tanya, sampai Seloro saya sering tanya ini banyak jamaah baru kan sekarang saya bilang. Ya. Tapi kita supaya mereka tidak tersinggung kita bilang tidak, ini tetap Allah sayang. Ya. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang kembali kepadanya. Jadi masa lalu dihapus oleh Allah asal kita betul-betul bertobat. Jadi seharusnya bencana itu membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Karena dia peringatan. Iya. Sebagai peringatan dari Allah. Kalau harta apa Allah bisa kembalikan. Allah bisa kembalikan nanti. Nah, ini para pedagang juga ya, kita kecewa juga ini. Kadang-kadang memanfaatkan situasi. Mengambil keuntungan boleh, tapi harus wajar. Wajar. Ya. Jadi kalau modalnya kita beli dulu telur 35.000, tiba-tiba kita jual 100.000. Kalaupun kita dapat untung puluhan juta, tidak berkah. Hilang sendiri. Dan Allah akan cabut itu dengan cara Allah. Mudah bagi Allah. Saya pernah lagi gowes tanya sama seorang ibu. Seminggu lalu lah. Sabtu yang lalu. Ibu, bensin berapa sekarang? Normal Ustaz. 12.500. Kemarin saya nggak jualan. Daripada sudah nggak bisa bantu orang, ngapain kita kasih susah orang. Coba kalau semua orang beriman seperti itu. Sudah nggak bisa bantu orang, dia bilang ngapain kita bikin susah orang. Berarti nuraninya hidup. Nurani hidup. Padahal dia hanya seorang penjual kecil pinggir jalan. Penjual bensin aja. Penjual bensin. Dia punya tidak pendidikan intelektual tidak tinggi, tapi dia punya kecerdasan. Itu ini dibutuhkan di negeri ini.
Kecerdasan intelektual sudah hebat, banyak, sudah Rames ada. rame. Tapi orang yang punya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, ini kecerdasan yang tertinggi, itu yang langka di negeri kita. Nah, Ustadz, ini musibah kan nggak sekarang aja, dari masa dahulu udah ada, Ustadz. Iya, iya betul. Al-Quran mengulang-ulang itu. Angin kencang, hujan lebat, atau ada berita-berita yang menakutkan tentang bencana. Nah, kalau Rasul punya amalan-amalan khusus nggak, Ustadz? Oh iya, jadi Ketika datang musibah seperti ini. memang saya teringat ya, Aisyah itu pernah bercerita, ya Rasulullah tuh kalau melihat misalnya ada awan gitu ya, mendung gitu, beliau tuh khawatir gitu, seperti ya takut, memang takut kepada Allah kalau ini datang bencana gitu. Dan doa-doa Rasulullah ya diantaranya yang terkenal kalau hujan misalnya, itu doa Nabi yang terkenal itu Allahumma shayban nafi'an, ya Allah turunkanlah ini ya menjadi manfaat. Hujan yang bermanfaat. Itu maknanya bahwa hujan itu bisa menimbulkan bencana. Ya, bahkan ada hadis yang pernah saya baca ya, saya tidak hafal teksnya, tapi Nabi ketika lebat sekali, Nabi bermohon Allah pindahkan ya Allah hujan ini ke tempat gunung-gunung, tempat-tempat yang memang membutuhkan. Yang kira-kira orang-orangnya nggak kena musibah. Jadi kita bisa bermohon dengan bahasa kita. Bisa request. Request. Jadi dalam musibah memang kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah. Ya. Memang tidak ada sholat di misalnya gempa kemudian sholat gempa, itu tidak ada ya. Tapi kemarau itu kan musibah. Tapi ada perintah untuk sholat supaya Allah turunkan hujan misalnya, itu Nabi lakukan ya. Jadi itu ada sholat. Tapi ada sholat gerhana. Itu sebuah maknanya itu Allah beritahu bahwa kehancuran alam ini itu bukan dari bumi asal usulnya. Kehancuran alam itu dari atas. Dari atas. Bumi ini juga akan bergoncang. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan bergoncang benar-benar. Tapi langit terbelah. Idza samaun fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Langit terbelah, bintang berjatuhan, air laut meluap. Ini surah Al-Infitar kan. Jadi bencana dahsyat, termasuk hancurnya alam dalam bahasa kita kiamat, itu fenomenanya dari langit. Karena itu ketika gerhana, Nabi itu mimpin sholat. Kenapa? Karena gerhana itu kan bertemunya 3 benda langit dalam satu garis. Tapi dia tidak bertemu dalam arti bertabrakan. Ya, karena ketika matahari bersinar ke bumi, bumi terang, tiba-tiba lewat bulan kan, bulan tutup dia. Lalu kita lihat bulan tak nampak, gerhana bulan namanya. Ya. Lalu tiba-tiba bulan terus bergerak dia. Ya. Tiba-tiba bulan tertutup oleh bumi lagi. Ya. Oh tadi gerhana matahari, kalau ini bulan tertutup oleh bumi, sehingga bulan gelap. Cahaya matahari nggak bisa masuk. Itu gerhana bulan namanya. Nah, ini kan hanya fenomena benda alam yang bergerak dalam satu garis, tapi kiamat itu dibentukkan oleh Allah. Karena itu kalau kita lihat, kok ada sholat gerhana, banyak orang menganggap enteng sholat gerhana, padahal di situlah kita disadarkan oleh Allah tentang hancurnya seluruh alam ini nanti. Berarti ketika ada bencana potensi angin kencang, hujan lebat, perbanyak doa, Ustaz. Doa, kalau mau sholat sebenarnya sholat mutlak kan boleh, sholat sunat mutlak. Kita takut kan. Sholat 2 mutlak rakaat ya, namanya. sholat 2 rakaat. Ya Allah, jangan sampai Engkau turunkan bencana ini, ya Allah. Nah, saya baca di beberapa medsos kan memang kejadian banjir itu ya Allah. Jadi ada orang yang memang seumur hidup air itu tak pernah masuk di kampung dia selama dia hidup itu. Tapi hari itu dia menyaksikan air terus naik ke lantai 1. Dia naik ke lantai 2, dia bilang semua berkumpul di lantai 2. Ternyata dilihat air terus naik, terus bertambah.
hanya sisa satu anak tangga lagi, sementara dia di lantai 2. Ada anak bayi, ada ibu-ibu, tinggal atap yang harus dia naik. Gitu. Ya, tidak. Jadi bencana itu ada yang memang kadang-kadang orang seperti gempa misalnya, kita karena sudah pernah, kita waspada mungkin ada gempa lagi. Tapi kalau banjir seperti kemarin itu tidak ada yang bisa memprediksi. Iya. Karena itu saya katakan uncontrollable, tidak bisa dikontrol, hanya Allah yang bisa. Nah, Ustaz, bagaimana musibah ini menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan sekaligus memperbaiki cara kita memperlakukan bumi, Ustaz? Ya, jadi memang ini kalau kita bicara bahwa ini sebagai peringatan, ya, berarti kita harus kembali kepada Allah. Semua kita. Ada orang bilang tobat nasional, itu istilah saja. Kalau bagi saya tobat itu semua harus setiap hari kita lakukan. Itu selesai sholat kita istighfar. Tadi kan ayat yang saya baca, Allah tidak akan mengajab selama kita selalu beristighfar. Ya. Jadi istighfar itu hanya bentuk lisan, bentuk realnya ya perilaku. Korupsi jangan merajalela. Ya, orang-orang yang dapat amanah kebijakan, lihatlah sekarang orang-orang yang hartanya hilang itu bukan kita, mereka hilang. Tapi tidak mustahil itu terjadi pada kita. Betapa mudah bagi Allah. Yang kebanggaan kita, rumah kita besar, ya, mobil kita mewah. Bagi Allah gampang itu. Dia tenggelamkan. Ya. Disitulah saatnya kita untuk kembali. Ya. Jadi bentuk kembalinya kita kepada Allah itu yang memperbaiki hubungan hablum minallah kita. Sholat kita lihat bagaimana. Mungkin selama ini kita abai dengan jamaah, ya kita pelihara jamaah. Kita abai dengan Al-Quran, ya kita baca Al-Quran. Kita abai dengan anak yatim, kita abai dengan tetangga, kita abai dengan saudara, abai dengan orang tua, semua kita. Itu dari segi individu pribadi, ya. Nah, dari segi alam ini kan ada ulil amri, ya. Ulil amri, para pemimpin. Ya. Gimana ini kan ini enggak bisa, ini sesuatu yang memang Allah tidak sembunyikan, Allah buka. Penyebabnya adalah ulah tangan manusia. Jadi semua kebijakan-kebijakan ya mari disiapkan untuk memperbaiki alam ini. Berarti kalau kita rakyat kecil kan cuma bisa doa saja. Ya, bisa doa. Nah, tapi yang paling penting ini di penguasa dan pengusaha. Betul. Dan kalau bicara terlambat, kita tidak terlambat, ya. Daripada tidak sama sekali. Ada orang bilang udah hancur alam ini untuk apa? Tidak. Selama kita mau berbuat, ya. Kita pelihara gerakan-gerakan penghijauan terus dihidupkan. Bukan untuk kita hari ini. 20 tahun kemudian akan tumbuh dia. Kita sudah tiada lagi. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan? Nah, maka gerakan-gerakan penghijauan apa segala disiapkan. Dan banyak orang menganggap enteng penghijauan itu. Padahal Nabi mengatakan siapa yang menanam satu pohon, lalu pohon itu bermanfaat bagi makhluk, itu sedekah untuknya. Saya tidak ada nanam pohon mangga, Ustadz. Bukan pohon mangga, pohon rindang saja. Di pohon itu ada semut yang makan, ada ulat, ada burung yang datang. Itu sedekah bagi yang nanam. Dan akan terus berlangsung. Dan Nabi itu ketika memberangkatkan pasukan perang, pesan beliau itu kan diantaranya ya, misalnya kata beliau jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita. Ada kalimat beliau, jangan potong pohon bila tak perlu. Coba. Begitu lingkungan dijaga. Terus dijaga. Potong pohon itu 10 menit selesai. Menanam 10 tahun. 10 tahun selesai. Nah, karena itu sekarang kita mari, ya. Apalagi ada lagu Kus-Plus, angkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi di tempat kita itu kita lempar saja biji, setumbuh. Jadi tumbuh. Nah, jadi seperti itu. Kita himbaulah semua kita yang punya lahan halaman luas, tanami pohon. Nggak ada hubungan Ustaz sama banjir. Tetap sekecil apapun ada benang merahnya. Kalau yang buat punya HPH gimana, Ustaz? Taubat dan kembali perbaiki. Mengakui kesalahan, mengakui dosa. Ya. Allah itu kan Maha Pengampun. Mereka-mereka yang merasa bahwa ada kontribusi dalam dosa, ya mengikuti dengan kebaikan. Kalau tidak, ya tunggulah azab Allah. Tidak di dunia, di akhirat pasti.
Karena di akhirat tidak ada yang bisa mengelak dari hukum Allah. Ya, Ustaz, apa pesan Ustaz untuk masyarakat Aceh dan Indonesia yang sedang menonton kita di kesempatan ini Iya. agar tetap tenang, beriman, dan bersiap menghadapi potensi bencana tanpa panik? Ya jadi tidak ada tempat yang membuat kita tenang selain kita ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah hati akan tenang. Maka terhadap saudara kita yang saat ini memang sedang diuji oleh Allah dengan sangat berat ya. Seakan langit runtuh ya. Pecah. Bumi ini tak sanggup lagi tempat berdiri. Kembalikan semua pada Allah. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Nah, perbaiki masa depan kita secara bersama, kolektif. Ya. Kita semua berbuat apa yang bisa kita lakukan. Tidak ada gunanya memaki di dalam kegelapan. Ya kan? Tapi menyalakan secercah lilin, secercah harapan jauh lebih manfaat. Itulah yang dimaksud berbuatlah apa yang bisa hari ini. Nah, situasi darurat ini bantu. Yang bisa kita salurkan. Nanti situasi terus berjalan, kita perbaiki semua lingkungan kita. Lingkungan itu ya termasuk tidak buang sampah sembarang. Itu yang paling kecil, Ustaz, ya? Paling kecil itu. Banyak, Pak, orang menganggap buang sampah itu tidak ada dosa, buang sampah sembarang. Itu kezaliman. Kalau ada banjir di kampung, nah ini seperti banjir besar tadi ya. Ini kan banjir di kampung saja. Itu nanti di akhirat semua peristiwa kan digelar oleh Allah. Ada banjir tanggal sekian, termasuk banjir besar ini. Pelakunya Allah umumkan nanti di akhirat. Kalau kita tiba-tiba muncul nama kita, Faisal Adriansa, buang sampah 70 kali. Buang botol air mineral, buang gelas 1000 kali. Kita anggap enteng. Tapi itu ternyata berkontribusi dalam menyebabkan kebanjiran. Maka famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini yang dinyatakan oleh Allah, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan akan diberi pahala. Tapi keburukan ya hanya beberapa gelas tadi buang sampah tetap akan Allah ganjar. Itu namanya kejahatan lingkungan. Nah, itu dosa lingkungan. Jadi saya kira pesan saya kepada kita semua, kembalilah kepada Allah. Apa yang terjadi ini sudah keputusan Allah, kita terima dengan ridho, tapi kita harus tetap introspeksi, jangan sampai ini terulang. Oke, baik. Lalu Ustaz, yang terakhir, apa harapan Ustaz untuk pemerintah, masyarakat, dan generasi muda agar ke depan kita lebih siap menghadapi bencana alam? Indonesia ini ada yang menyebut supermarket bencana. Supermarket, ya. Jadi, tapi bebas dari bencana tidak mungkin. Ya, bahasa Acehnya free from disaster itu tidak mungkin. Tapi kita sekarang living harmony with disaster. Kita hidup harmoni bersama bencana. Artinya kita memahami bencana apa saja yang ada. Ya, gempa bagian dari kehidupan kita. Kita bangunlah bangunan yang baik, tempat-tempat evakuasi segala ya. Kita atur. Ini jangan sampai terlantar itu. Escape building apa segala ya, sapi yang ada di sana, begitu nanti dibutuhkan bencana manusia nggak bisa tinggal lagi. Banjir, kerusakan lingkungan sebagainya. Nah, itu juga menjadi bagian dari hidup kita. Maka kita harus selalu mempersiapkan jangan sampai kalau terjadi hujan lebat yang itu sebenarnya anugerah Allah menjadi bencana. Sebenarnya Allah tidak mengirim bencana, tapi kita yang mengundang bencananya. Nah, kepada pemerintah tentu saja bertanggung jawab terhadap semua kebijakan, ya, pelaku-pelaku. Ya, mudah-mudahan Allah berikan bimbingan, kekuatan, mulai dari orang nomor 1 sampai ke bawah, menyelesaikan negeri ini. Dan kita sebagai rakyat mendoakan mereka supaya senantiasa diberi Allah kekuatan, ya, melaksanakannya hak memang hak, ya, menyingkirkan yang batil dan diberi Allah kekuatan untuk menyingkirkan yang batil. Karena itu harapan orang kecil seperti kita semua nih. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Baik. Ya, terima kasih.
Ya Furkaners, itu dia obrolan kita di kesempatan kali ini bersama Ustadz Faizal Adriansyah. Makasih banyak Ustadz atas Insyaallah, waktu dan ilmunya ini Ustadz. Jazakallah khair sama-sama. Dan yang paling penting Furkaners, jaga alam. Kalau kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Betul. Kalau ada yang ganggu, ya dicubit lah sekali. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.